Balik lagi sama gua Plastik Boy. Hari ini gua lagi mau bongkar mesin. Dan mesin ini tuh gua mau modif supaya dia bisa lebih lancar produksinya, karena sekarang itu sering nyangkut. Jadi produksi gua kehambat, tonasenya gua nggak dapet, tapi gua bayar anak-anaknya itu tetap sama. Berarti kan operasional gua nih yang membengkak. Jadi kita lihat langsung aja sekarang pembongkaran mesinnya. Nah, sekarang mesinnya lagi dibongkar dan ini menggunakan tackle. Karena mesinnya berat, jadi mesti pelan-pelan nih kita ngangkat si mesinnya ini. Jadi rencana pertama gue itu gue akan ngerubah si roda gendengnya ini. Karena dia kecil, gue akan gedein. Kenapa? Kalau misalkan si roda gendengnya ini lebih gede, dia mukulnya lebih keras. Jadi keproduksi dia bisa meningkat. Nah, terus nanti si pisau ini juga gue akan rubah. Kenapa? Karena si pisau ini sekarang gue pakai besi per. Jadi gue sejam sekali itu harus ngasah, karena dia sejam sekali pasti tumpul. Jadi itu ngehambat produksi. Dan gue akan pakai baja. Kalian mesti tahu jarak antara saringan dan ini itu terlalu dekat. Jadi barang sering numpuk di sini. Jadi dia nggak turun ke bawah. Itu yang membuat si mesin ini tuh jadi berat. Makanya nanti gue mau modif si tempat ini nih. Jaraknya itu gue akan gedein lagi. Si saringannya itu gue akan naikin. Jadi dia bisa lebih dekat ke pisau, sehingga pada saat barang masuk itu dia bisa neken. Jadi barangnya kita tekan keluar lewat sini, ininya udah gede, lancar dia. Langsung lewat sini dia. Langsung masuk ke kolam. Yang terakhir gue lagi mau ngerubah si corong ini. Karena si corong ini terlalu kecil, jadi suka nyangkut. Itu satu. Kedua, si corong ini gue mau pindahin ke depan. Jadi dia pas masuk udah posisinya ada di tengah-tengah pisau. Jadi si pisau nggak kemakan sebelah. Jadi ya itulah keseharian gue dalam menjalankan bisnis daur ulang ini. Banyak keluh kesahnya. Kelihatannya enak. Di atas kertas hitungannya itu untung, bukannya nggak untung. Cuman ada aja masalah, terutama kalau kalian ketemu sama mesin yang bermasalah kayak gini. Satu hari bisa 6 kali sampai 8 kali bongkar, capek. Itu tutupnya itu tuh berat loh. Gua bikin video ini tujuannya bukan mau ngejelekin si teknisi atau si bengkel. Namanya orang itu ada plus dan minus. Lu nggak bisa berharap orang itu bisa sempurna, apalagi ngomongin mesin yang dia bikin gitu. Dan ini kan mesin lokal. Caranya dia gimana bikin mesin juga kita kan nggak tahu, karena kita kan bukan di bidangnya. Cuman di sini gue mau ngingetin sama kalian, sebelum kalian bikin mesin, minimal kalian tanya dulu deh, dia pernah bikin mesin di mana, terus produksinya seperti apa, ada videonya atau enggak. Jadi jangan cuman mulut doang dia ngomong, gue udah pernah bikin di sini, hasilnya gini, bagus. Itu nggak begitu konsepnya gitu. Dia harus punya dokumentasi juga yang membuktikan bahwa mesinnya dia tuh bisa benar-benar bekerja dengan normal gitu loh, dan tanpa hambatan. Satu. Kedua, bahan yang dipakai untuk bikin si mesin itu, kadang yang ngasal itu mereka cuman beli besi di lapak, di loak, nggak tahu di mana, kelihatan dipotong, dilas, dibentuk, dipotong, dilas sama dia. Nah, jenis besinya apa nggak tahu, kekerasan besinya juga nggak tahu, itu juga jadi masalah. Jenis pisau yang dipakai, kalau jenis pisau yang dipakai itu kan sekarang gue pakai jenisnya besi per. Ada plus dan minus besi per dan besi baja. Kalau besi per itu dia akan sering tumpul, terutama kalau kalian giling karung. Tapi kalau dia kena impact atau ada besi masuk ya itu pisaunya yang kalah, dia bakal bompal. Tapi kalau kalian pakai besi baja, kalau ada besi yang masuk, itu mesinnya itu bisa retak atau nanti kemakan sama yang lebih lemah, karena baja itu kan lebih keras daripada si besi per itu. Kalau besi per itu kan kayak alot, kalau besi baja itu benar-benar keras. Nah, di situ juga kalian harus benar-benar paham, sehingga nanti pada saat kalian jalanin mesinnya ini tuh kalian udah tahu resiko apa yang sedang kalian akan hadapi gitu. Kalau untuk kelancaran dalam produksi, balik lagi ke si mesinnya itu. Kalau mesinnya itu bagus,
presisi, center, hitungannya pas, bahannya jelas, produksi itu akan lancar-lancar aja dan maintenance-nya itu sangat jarang. Tapi kalau mesinnya bermasalah itu bakal sering berhenti, terus bakal sering maintenance, ngasah pisau, habis itu nanti ada mesti setting jarak antar pisau yang duduk dan yang jalan, ngedeketin si pisau antara si jarak si pisau sama saringan, kayak gitu-gitu. Itu udah wajar. Cuman kalau kalian dengan mesin yang tepat, itu ya paling kalian lakukan rutin mungkin 3 hari sekali gitu, 2 hari 3 hari sekali lah. Kalau misalkan nggak lancar, waduh 1 hari bisa berkali-kali, dan itu bikin kepala kalian bakal pusing banget. Kenapa? Karena produksinya itu nggak sesuai ekspektasi kalian. Ngebenerin mesin ini dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 hari sampai 7 hari mungkin ya, karena kan ini kan mesin udah jadi paling cuma tinggal dirombak-rombak sedikit, terus habis itu dipotong, dilas, habis itu baru nanti mungkin di setting ulang lagi antara jaraknya, pisaunya, saringannya. Terus yang sekarang saringannya itu kan kecil-kecil, nah ntar gue mau gedein lagi, jadi nanti bakal keluar barang tuh bakal lebih banyak lagi kayak gitu. Nanti dari mesin yang bakal gue rombak itu adalah bagian apa aja yang bakal gue rombak itu ya, salah satunya itu ya roda gendeng. Nah, roda gendeng ini berperan penting dalam memukul si barang yang masuk ke dalam mesin. Jadi gue akan gedein lagi tuh roda gendeng. Habis itu gue mau ganti pisau-pisaunya, karena sekarang pakai besi per, gue lagi mau ganti pakai pisau baja dan itu udah siap tinggal pasang. Lalu kan di situ ada saringan. Nah, saringannya itu sama pisau jaraknya cukup renggang. Itu gue mau rapetin lagi, jadi gue mesti modif lagi si saringannya itu. Lalu yang terakhir, gua lagi mau ngerubah si corong. Nah, si corong itu posisinya kan sekarang ada di samping. Gua mau rubah si corong itu ke depan, jadi pada saat barang masuk posisinya itu udah ada di tengah-tengah pisau, jadi nggak sebelah pisau aja yang kemakan. Nah, kayak gitu ya. Jadi itulah drama-drama dalam menjalani bisnis daur ulang. Jadi kadang ada dari faktor manusia, ya SDM, ya ada dari faktor teknis, ya mesin, ada dari faktor ya listrik. Kadang-kadang ya namanya kita usaha itu pasti masing-masing ada cobaan. Nah, cobaannya apa? Masing-masing itu beda-beda. Kadang terkendala bahan baku, ya bisa juga gitu. Jadi yang penting kalian masih mau tetap berusaha, mau ngejalanin. Mestinya selalu akan ada jalan. Jadi kalau misalkan kita prinsipnya itu kalau mentok, itu berarti alam lagi mau ngasih lu ke jalan yang lain, jalan yang lebih baik, dan itu yang harus diyakini. Karena nggak semuanya yang kita rencanakan itu baik gitu. Kadang alam ini juga punya rencana yang lebih indah buat kita, tapi ngirim pesannya itu melalui satu masalah-masalah gitu loh. Jadi kadang-kadang kita mesti pikirin lagi gitu loh, ini ada apa, ini kenapa, dan ini mesti gimana. Kalian harus pikirin dan kalian harus cari solusinya sampai nanti kalian ketemu sama jalan yang terbaik. Ya begitulah daur ulang, dan itulah yang kita jalani. Dan semua yang berhubungan dengan alam itu pasti akan selalu ada cobaannya, terutama dalam bidang usaha. Ya, jadi kita doa aja mudah-mudahan si mesin ini itu bakal cepat selesai, karena kalau misalkan dia lama selesainya kan gua operasional tetap jalan terus setiap hari. Jadi ya kita berdoa aja supaya mesin ini bisa lebih cepat, lebih baik, lebih cepat selesai ya lebih baik gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video gua untuk hari ini, dan ini hanya sekedar cerita. Mohon maaf kalau gua ada salah-salah kata. Kalau yang bikin mesin ngelihat video ini, ya kalau saya ada salah-salah kata ya saya minta maaf. Tapi karena ini yang saya alami dan ini yang saya bagikan untuk teman-teman di luar sana, supaya mereka lebih berwaspada dan berhati-hati gitu. Karena kenapa? Ingat ya, nggak semua orang kan punya uang atau modal yang cukup gitu. Kalau modalnya pas-pasan dikasih masalah kayak gini, ini kan butuh uang modif, ya kan? Kan nggak semua orang bisa gitu, nggak semua orang mampu gitu. Makanya saya bilang berhati-hati dan berwaspada itu supaya mereka itu bisa lebih jeli tentang resiko apa yang lagi mereka hadapi gitu loh.
itu aja sih, saya nggak ada bermaksud untuk ngejelekin sama yang bikin mesinnya atau yang apapun yang berhubungan dengan mesin ini. Saya nggak ada maksud yang lain, cuman saya bermaksud untuk mengedukasi dan menginformasi orang-orang yang baru mau mulai di luar sana harus bisa lebih teliti dan lebih waspada. Kenapa? Mau siapapun sebenarnya yang bikin mesinnya, kalau bermasalah mesinnya, itu kalian harus benerin dan itu butuh uang. Makanya uangnya kalau pas-pasan ya kalian harus hati-hati, lebih hati-hati dong gitu. Kita mau ngingetin itu aja. Jadi untuk hari ini sekian dulu videonya. Buat yang udah nonton, yang udah subscribe, terima kasih. Terus dukung channel ini supaya gue bisa membagikan keseharian gue tentang bisnis daur ulang lainnya. Dan gue nanti mungkin akan main-main ke tempat orang juga kalau diizinin. Kita akan nge-vlog juga di sana. Oke? So, segitu dulu dari gue. Gue Plastic Boy. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye.